Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati segenap kepengurusan Masjid Darul Muttaqin, kemudian yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, terusnya bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat fardu maghrib yang sekaligus insyaallah menjadi jemaah sholat fardu isya. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya itu jualah dengan niat yang ikhlas kita langkahkan kaki kita ayunkan tangan kita sehingga kita sampai di masjid yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini merupakan bahagian daripada amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa kita berkirim salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan selalu dan memperbanyak selawat kepada beliau serta dengan berusahanya kita untuk selalu mengikuti sunnah yang telah beliau tinggalkan untuk kita, insyaallah kita selamat dunia akhirat dan kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya jemaah kita tambah sedikit kayaknya Pak. Tambah sedikit atau banyak pulang kampung mungkin ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita lihat, kita baca salah satu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di suatu masa nanti akan terjadi suatu musibah yang sangat dahsyat menimpa kehidupan umat manusia. Kapan ini dikatakan oleh Rasulullah? Dikatakan ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitunya 14,5 abad yang silam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1450 tahun yang silam lebih kurang, dia telah memprediksi akan datang suatu musibah yang sangat besar menimpa umat manusia. Tapi jangan samakan antara apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini dengan ramalan manusia biasa. Kalau ramalan manusia
itu kita mestinya tidak boleh untuk meyakininya. Dulu kalau tak salah, udah lama, diramalkan oleh seseorang dunia ini akan kiamat tanggal 12 bulan 12 jam 12 tahun 2012. Nah, semuanya banyak yang sibuk. Oh, dek mak iyo gak akan kiamat lagi. Atau-taunya ndak ada kiamat. Nah, ini yang namanya ramalan manusia. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 14,5 abad yang silam itu akan datang musibah besar. Nah, ini benar-benar akan terjadi. Pak, oh Pak, saya nak tanya dulu. Ketika negeri kita ini umpamanya dilanda oleh banjir besar, banjir yang tidak kita sangka-sangka, tahu-tahu datang banjir sampai ke lantai masjid ini. Kalau banjir sampai ke lantai masjid ini berarti rumah kita banyak yang tenggelam. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang akan Bapak selamatkan terlebih dahulu? Bu, apa yang akan Ibu selamatkan? Nah, anak. Selamatkan anak. Kalau Bapak, apa yang diselamatkan? Ibu-ibu. Nah, jadi bapak-bapak diselamatkannya ibu. Nah, kalau ibu tadi diselamatkannya anaknya. Nah, berarti yang menyelamatkan bapak entah siapa itu. Jadi jawaban kita yang akan kita selamatkan, ada yang mengatakan, Ustadz, yang diselamatkan itu nyawa kita, nyawa anak-anak kita. Ada yang mengatakan yang diselamatkan itu surat-surat berharga, Ustadz. Di alam lemari itu banyak surat-surat aset kami tinggal di situ, selamatkan. Nah, semua itu benar adanya. Silakan selamatkan nyawa kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan harta benda kita. Nah, akan tetapi ketika musibah yang besar ini terjadi, apa kata Rasulullah SAW? Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang menimpa manusia itu tahun-tahun yang penuh dengan fitnah. Tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Isi dunia ini dah banyak fitnahnya. Isi dunia ini dah banyak dustanya. Sehingga diistilahkan oleh banyak orang dunia terbalik gitu. Sebenarnya bukan dunia itu yang terbalik. Kalau dunia yang terbalik, nah kiamat lagi dulu. Isi dunia itu yang terbalik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang suatu masa, kata Rasulullah, menimpa manusia itu tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah. Tapi Rasulullah tak pernah mengatakan kapan datangnya itu. Yang jelas Rasulullah SAW katakan akan datang. Kalau dikatakan akan oleh Rasulullah, berarti di masa Rasulullah belum ada. Namun Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda tahun yang penuh dengan fitnah itu akan menimpa manusia. Apa tanda-tandanya kata Rasul? Yang pertama Rasulullah SAW katakan, tanda-tanda tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun yang penuh dengan fitnah itu adalah yang pertama, yusaddaqu fihal kadzib wa yukazzabu fihas shadiq. Pendusta dipercaya, orang jujur malah didustakan. Bu, bu. Pendusta dipercaya kata Rasulullah. Pendusta itu panduto bahasanya. Pendusta dipercaya, orang-orang yang jujur malah
didustakan. Nah, mari kita rasakan. Kita ingat masa-masa yang telah kita alami dalam kehidupan ini. Apakah tahun-tahun itu sudah ada pada kehidupan kita? Kenyataan sudah menjawab. Walaupun tak kita jawab melalui mulut kita, tapi kenyataan yang sudah menjawab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuktamannu fihal kha'in wa yuhaqqanu fihal amin. Orang yang jujur didustakan, amanah diberikan pada pengkhianat. Orang jujur didustakan, amanah diberikan pada pengkhianat. Udah ada enggak masa-masa itu di zaman yang kita alami sekarang ini? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini adalah suatu perkara yang sangat berat. Mungkin masih ingat Bapak dan Ibu ceramah kita beberapa waktu yang silam. Ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa menurut kalian di atas dunia ini yang paling berat? Macam-macam jawab muridnya. Ada yang mengatakan yang berat itu adalah dunia dan isinya. Nah, ini yang mengatakan. Lalu ditutup oleh Al-Ghazali, yang paling berat itu adalah amanah. Bu. Yang paling berat itu adalah amanah. Tetapi kenapa manusia berlomba-lomba minta amanah itu? Mana contoh? Ketika masa-masa kampanye, kita boleh lihat banyak foto-foto manusia yang bergantungan di batang kayu. Ini masa-masa kampanye ini, sebelum kampanye lagi. Banyak foto-foto manusia yang bergantungan di batang kayu. Ketika dia berkampanye, apa katanya? Pilihlah saya. Pilihlah saya. Kalau saya terpilih nanti, saya belikan tikar untuk masjid ini. Saya belikan sejadah untuk masjid ini. Rupanya tidak sabar dia mau belikan sebelum hari pencoblosan itu. Dia belikan tikar. Rupanya tidak terpilih. Akhirnya tikar yang telah diberikan tadi diambil lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tanda-tanda tahun yang penuh dengan fitnah itu, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan itu menimpa kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wayuntiku fiha ruwaibidah, wayuntiku fiha ruwaibidah. Para ruwaibidah turut berbicara. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa para ruwaibidah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ruwaibidah itu adalah orang bodoh, para oportunis, kata Rasulullah, yang mengurusi urusan orang banyak. Dia berbicara atas nama rakyat, tapi sebenarnya yang ia bicarakan itu bukan untuk rakyat, tapi untuk pribadinya, untuk keluarganya, dan untuk kelompoknya. Dia berbicara atas nama umat, tetapi yang ia perjuangkan itu sesungguhnya bukanlah untuk umat. Yang ia perjuangkan itu adalah untuk pribadinya, untuk keluarganya, dan untuk kelompok-kelompoknya. Nah, inilah di antara 3 tanda tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan itu.
Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira yang tiga ini kalau sudah sampai pada kehidupan kita, kalau sudah ada pada kehidupan manusia itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bu. Bu. Kalau musibah banjir tadi datang, yang kita lakukan, kita selamatkan nyawa kita, kita selamatkan berbagai macam harta kekayaan kita. Nah, ketika musibah itu datang, musibah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah selamatkan keimanan kita, selamatkan keimanan keluarga kita, selamatkan keimanan masyarakat dan bangsa kita. Ini yang kita lakukan. Berusaha kita dengan sekuat jerih tenaga kita untuk menyelamatkan keimanan kita. Karena ketika tahun-tahun yang penuh dengan fitnah itu sudah menimpa kehidupan manusia, yang jelas masa-masa itu adalah maksiat merajalela, mungkarat menjadi-jadi, kezaliman di mana-mana. Yang halal bermerek haram, yang haram malah seakan-akan dihalalkan. Manusia tidak peduli lagi halal haram, yang jelas perutnya kenyang, sah dan batilnya manusia sudah kesampingkan. Ini ketika tahun-tahun penuh dengan fitnah itu sudah menimpa kehidupan manusia itu sendiri. Selamatkan keimanan kita. Wahai saudara-saudaraku, bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyelamatkan keimanan kita itu tidak semudah dengan kita membalik telapak tangan. Tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Usaha dalam rangka menyelamatkan keimanan, di situ kita perlu perjuangan. Di situ kita perlu proses. Di situ kita perlu pengorbanan. Tidak sama dengan orang bermain sulap. Kalau orang bermain sulap, ya seketika terjadi, tutupnya tangannya, dibukanya keluar burung. Nah, ini orang main sulap. Tapi proses dalam rangka menyelamatkan keimanan kita tidak semudah itu. Lalu apa pula yang kita lakukan? Usaha dalam rangka menyelamatkan keimanan. Di antara usaha yang kita lakukan dalam rangka menyelamatkan keimanan adalah dengan ilmu. Dengan apa tadi, Pak? Dengan ilmu. Selamatkan keimanan itu dengan ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak pada saat ini mau duduk sejenak sembari kita menunggu sholat fardu Isya, mendengarkan tausiah agama. Ini adalah upaya bahagian dalam rangka menyelamatkan keimanan kita dengan menuntut ilmu. Tapi hari ini banyak manusia yang sudah sangat sombong. Kalau ada pengajian, ada ceramah, apa katanya? Pak, enggak dengar ceramah dulu. Nanti baru sholat Isya pulang. Enggak malih kok dengar ceramah. Paling-paling kajian Ustaz itu nanti sholat ke sholat. Dari TK dulu belajar juga sholat. Gitu sombongnya kita. Padahal di masa dia dulu Pak enggak ada TK. Enggak ada TK. Nah itu bapak ambu apa ada TK dulu Pak. Nah kan enggak ada TK pada zaman itu. Di zaman bapak dulu mungkin SD itu namanya masih SR Pak ya. Sekolah rakyat. Nah begitu sombongnya, begitu angkuhnya kita.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ilmu iman kita akan selamat. Dan saat ini kalau kita lihat minat para manusia, para orang tua terhadap ilmu ini sudah sangat cukup tinggi. Saya masih ingat, Pak, ketika masih di kampung dulu, apa kata orang-orang tua kita terhadap kita? Nah, kalau tamat engkau SD, udahlah, enggak usahlah sekolah lagi. Udah pandai baca, udahlah. Apalagi sama anak perempuan, enggak usahlah sekolah tinggi-tinggi nak. Walaupun engkau sarjana besok, kan ke dapur juga engkau setelah itu. Nah, ini dulu. Tapi pandangan semacam ini hari ini seakan-akan sudah tidak ada lagi. Orang tua berkata pada anaknya, "Nak, mak biarlah tamat SD. Ayah biarlah enggak tamat SD, tapi engkau mesti harus sarjana." Nah, ini begitu tingginya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Biarlah mak tamat SD, biarlah ayah tamat SD, tapi engkau mesti harus sarjana. Selagi mak ayah masih kuat berusaha, engkau sekolah. Begitu tingginya minat. Akan tetapi minat yang sangat tinggi itu jangan kita iringi dengan niat yang salah. Mana contohnya di antara niat yang salah dalam menuntut ilmu itu? Mana contohnya di antara niat kita yang salah dalam menuntut ilmu itu? Ibu menyekolahkan anak tinggi-tinggi sampai sarjana, tujuannya apa? Apa tujuannya kita menyekolahkan anak tinggi-tinggi? Ada juga supaya jadi orang dia, Ustaz. Berarti selama ini mungkin jadi monyet baru. Supaya jadi orang dia kan. Pak, apa tujuan kita menyekolahkan anak kita? Ada menjawab, "Ustaz, kalau saya menyekolahkan anak saya supaya dia jadi PNS." Nah, ini pula. Kalau itu tujuan kita menyekolahkan anak, berarti niat kita salah. Di Riau saja, Pak, Ibu, setiap tahun itu berapa lulusan sarjana? Dalam satu universitas saja, kadang-kadang ada lebih kurang 1.000 yang diwisuda. Berapa universitas yang ada di negeri Riau ini? Kalilah itu. Kalau ada 7, berarti 7.000 untuk Riau. Setiap tahunnya mahasiswa yang diwisuda. Kalau tujuan kita supaya jadi PNS itu tidak ada tiap tahun kadang-kadang. Kalaupun ada, yang daftar itu 5.000, yang terima 5 orang. Berarti dalam 1.000 itu timu cie. Siap-siaplah kita jadi kecewa dan siap-siaplah anak kita yang menjadi estafet pengangguran-pengangguran di negeri ini. Tujuan kita menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi adalah supaya anak kita itu menjadi orang-orang yang terdidik. Ketika manusia itu sudah terdidik, dia bisa membedakan, iya, ini batil, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tak boleh. Ini ketika manusia itu sudah berilmu. Jadi tujuan kita menuntut ilmu, menyekolahkan anak-anak kita, memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita supaya dia menjadi orang-orang yang terdidik. Dengan terdidik, ia akan menjadi orang yang berakhlak. Insyaallah.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berbicara tentang ilmu agama hari ini. Manusia sudah sangat mengenyampingkan apa yang kita sampaikan pada ceramah terdahulu. Mana contohnya manusia sudah mulai mengenyampingkan ilmu agama itu. Bu, Bu. Banyak kita lihat di setiap rumah ibadah, di mana-mana masjid berdiri, di sana terkadang ada yang namanya MDTA. Apa namanya, Pak? MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Dulu namanya MDA. Lalu sekolahlah anak kita di situ. Sekolah anak kita di situ, kalau kita lihat untuk daerah Kota Pekanbaru dan mungkin juga Kampar dan sekitarnya, SPP anak-anak kita MDA itu lebih kurang berkisar 30.000 atau 35.000 atau 40.000 saja. Tapi rata-rata 30.000, termasuk SPP TPA atau TPQ. Kalau 30.000 sebulan berarti satu hari 1.000. Kalau dibelikan ke telur ayam dapat enggak 1.000 telur ayam, Pak? Enggak dapat dong. Tomatnya dapat segedang pun. Tapi kenyataannya banyak di antara kita, para orang tua dari anak-anak kita yang merasa enggan, yang merasa berat untuk membayar SPP anak-anak kita di MDA itu. Mana buktinya? Ya, kenapa kita tahu? Ya karena kita juga guru MDA. Pas mau ujian, apa kata gurunya? Anak-anak, insya Allah hari Senin depan kita akan ujian kenaikan kelas. Dan tolong dilunasi segala kewajiban kita yang berkaitan dengan keuangan. Yang belum melunasi keuangan, insya Allah ujiannya tertunda. Nah, ini kata gurunya, kata ustadznya. Lalu nunjuklah salah seorang anak murid, Pak, saya berapa SPP yang belum bayar? Ditengok sama ustadznya. Oh, si Ahmad ya, bolak balik. Si Ahmad, kamu udah 6 bulan tak bayar, nak. Berarti kamu harus melunasi 180.000. Baik Ustadz, saya akan bilang dengan orang tua. Sampai di rumah, apa kata anak-anak kita? Ya, mak, SPP dan ulun bayu nih. SPP MDA saya belum bayar lagi ya. Berapa kata ayahnya? 180.000. Apa kata ayahnya? Mak jang. Piti ke piti utak Ustaz Allah. Sudah 6 bulan, Bu. Sudah 6 bulan tak bayar. Bukannya dia tak mampu. Kredit Honda aja 2. Kredit mobil 1. Tapi SPP anak MDA 30.000 sebulan tidak terbayar. Pergi dia belanja ke supermarket, pergi dia belanja ke Alfamart, pergi dia belanja ke Indomaret. Sekali belanja itu berapa struk belanja yang keluar? 750.000. Dengan merasa tidak berat hati, bapak dan ibu kita semua enak aja mengeluarkan duit kita, berikan ke situ. Nah, kok sampai 3 kali sebulan masuk Indomaret? Lah berapa tuh? 7 kali 3 21. Berarti 2.250.000 ya. Itu belanja ke Indomaret. Tapi SPP anak-anak di MDA kita enggan untuk bayarnya. Kenapa? Karena kita melihat begitu tidak pentingnya ilmu agama itu. Kenapa kita menganggap ilmu agama itu tidak begitu penting? Karena kita hanya berpikir secara finansial saja. Setelah anak saya tamat MDA ini, apa manfaatnya untuk saya? Tidak ada duit yang dihasilkan dari situ. Padahal lah mati Pak besok, Pak. Bu, udah meninggal kita besok.
siapa yang akan menjadi imam sholat jenazah kita? Pak, meninggal kita besok, siapa yang lebih utama mengimami sholat jenazah kita? Ketika kita punya anak laki-laki, yang lebih utama mengimami sholat jenazah kita itu adalah anak laki-laki kita. Bagaimana anak kita akan menjadi imam sholat jenazah kita, sedangkan ilmu agamanya tak ada? Maka berkatalah anak-anak yang kaya, anak-anak para orang tua yang banyak duit, Ustadz, tidak akan payah dong. Ya, panggil aja nanti Ustadz, suruh sholatkan sampai ke kubur, pulang dari kubur itu nanti kasih duit 300.000, selesai itu. Pokoknya urusan mati itu agen ke Ustaz. Bu, urusan mati kasih sama Ustaz. Kita yang punya emak, kita yang punya ayah, tapi yang menyolatkan jadi imamnya adalah orang lain. Kok bisa lah mayat itu mengecek? Bu, untung tidak bisa ngecek. Kok sempat jenazah itu bisa bicara? Nah, 5 tahun kemarin engkau emak sapi, basuwon makan engkau. Nah, 5 tahun kemarin pakaian engkau emak ayah pasangkan. 5 tahun kemarin nak, engkau emak mandikan. Sekarang jenazah mak terbujur kaku, tolong mandikan mak sekali ini aja. Bu, tolong mandikan mak sekali ini aja. Kalau bisa lah jenazah bicara, tapi untung tak bisa. Anak-anak terkadang hanya bisa menangis di sudut rumah, menangis hanya di sudut rumah, menengok jenazah ayahnya. Sebelum kita menyesal di kemudian hari, sebelum kita menyesal pada hari-hari yang belum terjadi itu, maka menyesallah kita demi anak-anak kita, di antaranya selamatkan keimanannya dengan memberikan ilmu kepadanya. Menuntut ilmu itu wajib. Tuntutlah ilmu itu, ya. Menuntut ilmu itu, kata Rasulullah, hukumnya wajib bagi setiap umat Islam laki-laki dan perempuan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, usaha kita menyelamatkan keimanan kita adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Benar sabar. Ini 2 hal yang tak boleh kita pisah. Walaupun kita lakukan itu benar, tapi tidak sabar, terkadang akan menimbulkan suatu kebatilan. Bu, kita beri saja contoh begini. Ketika imam sholat kita salah, lalu kita tak punya ilmu untuk menasihati bagaimana menasihati imam yang salah, maka akan terjadi berbagai macam hal. Saya pernah waktu di pondok pesantren dulu, safari Ramadan, di sekeliling di daerah Kuansing itu. Nah, sambil latihan berceramah pada Ramadan. Pernah satu daerah, malam hari itu hujan lebat sampai sholat isya masuk, hujan tidak berhenti. Habis waktu Ustaz. Banyak lagi. Nah, banyak lagi. Sampai sholat isya masuk, hujan belum berhenti. Jadi yang datang makmum itu cuma orang kampung itu yang datang ketika hujan itu hanya lebih kurang bapak-bapaknya 4 orang saja. Dan kami murid pesantren waktu itu ada lebih kurang 4 orang, ustadz kami 1. Lalu ustadz kami itu yang jadi imam sholat. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rupanya ustaz kami tadi entah kenapa langsung dia ruku Allahu Akbar. Tidak baca ayat. Apa kata makmum? Yang kebetulan dia di belakang ustaz tadi jadi makmumnya. Woi, ayat mulai. Apa yang ia kata? Hoi, ayat mulai. Untung tidak dijawab pula sama ustaz. Tunggu dulu katanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling nasihat menasihati dengan penuh kebenaran dan kesabaran. Ketika kita benar tapi tak sabar akan menimbulkan banyak kebatilan. Sama ketika kita melihat hal-hal yang tidak kita inginkan dan hal itu memang dilarang oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau kita tak sabar, kita akan main tinju saja. Kita akan main marah saja. Kita akan main pukul saja. Tanpa terlebih dahulu kita lakukan hal-hal yang terbaik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita saling nasihat menasihati dengan kebenaran penuh kesabaran itu dalam kehidupan kita, terutama terhadap anak-anak kita. Ketika kita melihat anak kita tak sholat, ada tidak kita berdakwah untuk anak-anak? Sholat sayang. Nak, sholat sayang. Tidak dengar engkau sudah azan. Banyak terkadang kita lah bodangnya besok sholat gitu. Selang lagi dididik dari kecil pak, ibu, itu pun sulit nanti setelah ia besar. Lalu setelah kita selamatkan keimanan kita dengan usaha ilmu dan saling nasihat menasihati dengan penuh kebenaran dan kesabaran, apakah cukup itu saja dalam rangka menyelamatkan keimanan kita? Tidak cukup itu saja. Apalagi yang kita lakukan? Perbanyak doa kepada Allah. Ilmu sudah. Nasihat menasihati dengan penuh kebenaran dan kesabaran sudah. Itu sebagai usaha atau ikhtiar kita. Jangan lupa perbanyak doa kepada Allah. Pernahkah terselip doa kita dalam tahajud kita untuk anak-anak kita? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bukakanlah pintu hati anak-anak saya ya Allah untuk mau mengerjakan sholat ya Allah. Pernahkah kita berdoa terhadap anak kita dalam setiap tahajud kita? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan beri jaminan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tak ada jaminan Allah anak-anak kita ini masih mau sholat seperti kita. Nah, itu makanya perbanyak doa kepada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya doa-doamu itu akan kukabulkan. Jadi jangan malas berdoa, Pak. Jangan malas berdoa, Bu. Apa doa lagi? Nasib kita kan dari ditentukan Tuhan. Rezeki kita kan dari ditentukan Tuhan. Tahu kita dengan nasib kita itu? Tahu kita berapa rezeki kita yang dikasih oleh Allah? Tidak tahu kita. Itu makanya perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita lakukan itu, dengan ilmu, kemudian dengan doa, mudah-mudahan ketika tahun-tahun yang penuh dengan fitnah itu datang menimpa kehidupan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selamatkan anak-anak generasi kita. Semoga Allah selamatkan keluarga kita, masyarakat kita, negeri dan bangsa kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
banyak manfaatnya untuk kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.